Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan video aktivitas aku di pagi hari. Jadi ini aku mau masak nasi dulu ya. Jadi nanti pas pulang kerja itu nasinya udah siap. Terus juga sekalian aku mau masak menu untuk makan siang nanti. Karena kalau untuk menu pagi ini itu biasanya kami beli aja ya sarapannya. Nah, ini sebelumnya aku mau refill dulu rice box yang udah habis ya berasnya. Dan ini kapasitasnya sekitar 20 kiloan ya. Tapi ini berasnya cuman 5 kiloan aja yang aku masukin. Biasanya kalau beras aku itu dapat dari kantor ya, tapi ini kayaknya udah macet ya, jadi udah lebih dari 1 bulanan ini itu aku beli terus berasnya. Karena kalau dari kantor itu ya atau dari pemerintahan provinsi itu dapatnya itu 3 bulan sekali. Cuma dapat berasnya itu sekitar 4 sampai 5 bulanan ya baru datang gitu. Nah, ini aku masak nasi sekitar segituan ya untuk banyaknya. Aku nggak tahu itu pokoknya lebih dari sekilo biasanya aku masak. Karena untuk langsung makan malam ya, terus juga pengennya ada lebih sedikit untuk besok pagi supaya bisa digoreng. Nah, ini aku lap dulu rice cookernya sebelum masak nasi karena biasanya kan kalau nggak dilap itu nanti nasinya cepat bau. Ini juga beberapa minggu sekali bagian cup tutup dari rice cooker ini itu dilepas ya, kemudian dilapin gitu. Karena kalau misalnya nggak rajin dilap bagian dalam cupnya itu biasanya banyak uap air dan ada sedikit bau-bau nasi ya gitu, bau nasi basi gitu. Dan wajib dilap juga ini bagian pot keramik untuk naruh berasnya ini ya, supaya katanya itu rice cooker kita lebih awet. Oke, nah habis masak nasi ini aku mau nge-refill dulu minyak sayur yang ada di dalam kantong refill itu. Itu juga udah aku pakai sebagian ya. Jadi kemarin itu waktu aku mau nge-refill ternyata botol minyaknya ini agak sedikit kotor, jadi aku cuci dulu. Nah, untuk nunggu botolnya itu kering bagian dalamnya, jadi agak lama. Dan udah hampir beberapa hari ini ya aku belum masukin ke dalam botolnya. Makanya ini stok yang ada di dalam kantong itu tinggal sedikit. Dan ini paling sisa 700 milian lagi ya, karena botol yang ini yang aku refill ini 600 milian volumenya. Nah, itu sisanya aku taruh aja di botol yang besarnya. Aku belum buka refill minyak sayur yang baru karena kan nanggung ya. Kalau aku buka aku kan belinya yang 2 literan, pasti berlebih lagi di kantongnya daripada nanti tumpah. Jadi aku habisin dulu minyak sayur yang udah masuk di dalam botol ini. Oh iya, ngomong-ngomong, apa kabar Bunda semuanya? Dan untuk yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapin salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak, sekaligus wanita pekerja dan tanpa asisten rumah tangga. Jadi apa yang aku share di videoku ini adalah seputar rutinitas keseharianku. Semoga Bunda semuanya yang ngikutin channel YouTube aku nggak bosan ya ngelihat aktivitas keseharianku ini. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau masak menu. Biasanya ini untuk makan siang ya, biar pulang kerjanya itu langsung tinggal makan aja. Kebetulan ini aku bangunnya pagi banget, terus juga untuk semua kebutuhan atau bahan-bahan ya untuk masak itu udah aku siapin. Yang pertama ini aku mau goreng dulu kerupuk ikan. Kebetulan stok kerupuk ikan ini tinggal 1 kali menggoreng lagi ya. Ya lumayan lah untuk 1 kali makan. Dan ini kerupuk ikan kesukaan banget. Karena kalau ada kerupuk ini itu pasti makannya nafsu banget ya. Karena memang enak banget kerupuk ikannya berasa. Aku goreng juga kadang nggak begitu banyak ya. Paling buat 1 hari atau 2 hari makan. Karena seperti biasa kalau pagi itu sepagi apapun kita bangun pasti tetap buru-buru ya ngerjain apalagi masak seperti ini karena kayak dikejar-kejar waktu gitu untuk berangkat kerja. Makanya ini videonya aku ambil sedikit-sedikit gitu ya. Jadi tadi sudah goreng kerupuk, aku lanjut goreng tahu putih yang udah dikasih tepung seperti ini. Dan habis itu aku langsung masak sambal terong ya.
Nah, terongnya juga ini udah aku goreng. Setelah goreng tahu, itu biasanya aku goreng terong dulu. Nanti minyak bekas goreng terongnya itu baru aku tumiskan ke cabai bawang ya, yang udah dicopper. Di sini aku nggak share ya bumbunya apa aja, karena kan ini masakan rumahan biasa yang tentu bunda dan semuanya udah pada tahu semua. Nah, itu terong yang tadi udah aku gorengnya cuma 2 terong aja yang ukuran sedikit agak besar ya. Itu cukup untuk aku berdua sama Pak suami. Paling kalau kakak gali itu ambil sambelnya aja ya, tapi nggak ngambil terongnya. Oke, ini dia aku udah masukin untuk garam sama gulanya. Aku nggak pakai penyedap seperti biasa, kecuali aku masak sop atau bikin kuah Taiwan ya. Itu biasanya baru aku pakai masako. Aku minta maaf ya kalau misalnya di belakang suara dubbingku ini agak sedikit berisik di belakang, karena memang ada tukang yang lagi kerja di rumah ya. Nah, ini aku tumis-tumis dulu cabai bawangnya sampai benar-benar matang biar nggak bau langu. Harusnya sih aku dubbingnya itu di tengah malam ya, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini itu malam aku bener-bener ngantuk banget. Biasanya jam 2 itu aku bangun, kemudian dubbing ya setelah sholat. Tapi beberapa hari ini bawaan untuk ngedit video konten itu nggak tahu ya, lagi down gitu. Nah, ini aku coba untuk tetap share videonya karena udah 4 harian aku nggak share videonya. Makanya pas aku lagi ada mood untuk dubbing ya udah deh, walaupun di belakang suaranya agak berisik gitu ya. Mudah-mudahan bunda dan semuanya yang lagi nonton video aku nggak begitu keganggu ya dengan suara di belakang. Nah, ngomong-ngomong, ini aku udah masak sayurnya. Aku bikin sayur sup-supan aja, tapi nggak pakai ayam ya. Jadi ini sup hanya sayur-sayurannya aja. Ada wortel, ada kentang, ada kubis, terus bumbunya tetap pakai bawang putih, lada yang udah ditumis sampai wangi gitu ya, sama bawang merah. Pokoknya kayak bumbu sup biasa, cuman ini nggak pakai ayam atau juga nggak pakai protein ya, kayak misalnya sup tahu atau sup telur puyuh, sup ayam enggak ya. Jadi ini memang pure semuanya sayuran aja. Oke, nah ini aku udah masukin bumbu dan ini pas udah jadinya. Alhamdulillah menu kali ini itu udah siap untuk makan siang. Nah, ini videonya aku lanjutin di aktivitas aku. Jadi aku udah berangkat kerja, kemudian pas jam istirahat ini aku sempetin buat jemput adik Gina ya. Jadi ini suasana saat aku ngejemput adik Gina, dan ini sekitar jam 10.30-an ya. Nah, ini aku masih nunggu adik Gina untuk keluar dari tempat ngajinya karena lama aku nungguinnya, jadinya aku susul ke dalam. Karena kadang adik Gina itu nunggu dijemput itu di dalam masjid ya sama temennya. Oke, baiklah. Nah, tadi pagi karena aku buru-buru nggak sempet untuk ngejemur pakaian, jadi pas pulang kerja ini aku baru sempet buat ngejemur pakaian yang aku cuci kemarin. Ini udah seabrek-abrek ya cuciannya. Jadi biasanya aku nyuci itu sore atau malam hari ya, terus paginya itu kalau sempet aku jemur, kalau nggak sempet siang harinya. Karena kalau pagi tuh kadang cuacanya nggak menentu ya, kadang masih agak mendung-mendung, bawaan hujan semalam, atau juga kadang kayak gerimis-gerimis gitu, makanya aku belum ngejemur pakaian. Terus juga diburu-buru waktu ya untuk berangkat kerja. Walaupun jemuran ini di bawah atap, tapi karena jaraknya yang terlalu tinggi, itu khawatir kadang hujan angin itu tetap kena cipratan air hujan gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya tiap hari aku kejerin untuk nyuci pakaian mungkin nggak bakal sebanyak ini ya. Ini pasti ada beberapa hari yang aku mageran nyuci. Mungkin biasanya karena aktivitas yang padat gitu ya. Biasanya aku udah stres duluan, jadi aku tinggalin aja dulu cuciannya. Ya, pokoknya berharap aja nanti bisa ganti mesin cuci dengan mesin cuci otomatis yang bisa bilas langsung ngeringin gitu. Bahkan sekarang itu ada yang bisa ngeringin 100% ya tanpa kita ngejemur. Dan mudah-mudahan juga ada yang tertarik ya buat endorse mesin cuci otomatis. Amin. Nah, sambil nemenin aku ngejemur pakaian, aku mau cerita-cerita sedikit ya. Jadi, dulu awal aku ngonten itu karena masa pandemi ya. Jadi, banyak banget waktu kita yang luang atau kitanya nyantai ya. Jadi, nggak seperti saat sekarang. Kalau dulu kan WFH kerjanya, kemudian juga
kita nggak ada aktivitas buat antar jemput anak-anak, atau juga aktivitas kita itu pokoknya serba minim lah, dibatasin. Makanya waktu luang itu aku manfaatin untuk bikin konten, tapi aku bikin kontennya khusus aktivitas keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Pas aku bikin konten untuk keseharian ibu rumah tangga ini bener-bener yang aku rahasiakan dari orang-orang ya. Cukup pokoknya saudara aku aja yang tahu, dan nanti bisa follower itu dari bener-bener secara online ya, orang-orang baru. Karena justru terkadang orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita lah ya, atau yang mengenal kita lah, yang suka berpikiran hal-hal negatif tentang konten-konten yang kita share. Misalnya dianggap pamer lah atau apalah ya. Apalagi konten-konten aku itu ada juga sebagian tentang home decor. Dan terkadang juga share ya video unboxing tentang barang-barang yang aku beli. Padahal kesemuanya yang aku share itu tujuannya untuk menginspirasi ibu-ibu rumah tangga yang lainnya, untuk tetap semangat di rumah, tetap beraktivitas, dan tetap produktif, walau sebanyak apapun pekerjaan rumah tangga kita di rumah ya. Kalau untuk sesama konten kreator tentu paham ya, bahwa di setiap video-video yang kita share itu ada cuan di dalamnya. Kadang kita berupaya untuk dilirik-lirik brand supaya kita bisa dapat barang-barang gratis dan juga dapat fee. Nah dulu akhirnya lingkungan atau orang-orang dekat itu udah banyak yang tahu ya dengan channel YouTubeku, dan memang sih ada beberapa, tapi nggak banyak sih yang bilang pamer gitu ya, dapat selentingan. Tapi itu nggak banyak ya, paling orang-orang tertentu gitu. Mudah-mudahan ya diberi hidayah ya, supaya melihat apapun yang kita lihat itu dengan pikiran yang positif. Karena apa yang kita pikirkan itu kadang tergantung dengan hati kita ya. Apalagi konten makeover rumah ya, aku selalu berusaha untuk menggunakan budget seminimal mungkin dengan bahan-bahan yang lebih murah. Kemudian juga tukangnya tentulah yang free ya, nggak dibayar, yaitu Pak suami. Oke, nah ngomong-ngomong, ini aku udah belanja aja di minimarket khusus food frozen. Tadi aku udah ambil slice beef untuk roti ya, karena biasanya kalau pagi-pagi sarapan itu suka bakar roti, dan aku mau isiannya itu pakai slice beef. Terus juga ambil beberapa nugget, dan ini aku ambil untuk isian sebelah. Tadi juga aku ambil mayonaise, biasanya buat campuran bikin salad buah. Dan ini aku ambil sosis, dan pertama kalinya ini aku coba merek ini karena kemarin ada channel YouTube yang merekomendasikan merek ini ya, katanya enak. Nah kiranya aktivitas aku belanja food frozen ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.